Nah, HTML, apa itu HTML? HTML itu kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Jadi sebuah bahasa untuk markup sebuah teks gitu ya. Markup itu mengubah sesuatu. Misalnya B, ada sebuah tag B, ketika ditampilkan di browser jadi huruf tebal misalnya dan seterusnya. Itu untuk markup, mengubah menjadi sesuatu yang berbeda gitu ya. Ya, istilah markup itu kan umum ya, misalnya kepala desa X memarkup dana bansos jadi sekian, berarti kan mengubah nilainya. Nah, sama HTML juga memarkup teks ya menjadi sesuatu yang berbeda dari aslinya. Nah, file teks yang diapit oleh tag HTML. Jadi ada sebuah teks yang diapit oleh tag dan memberitahu browser bagaimana menampilkan. Jadi web browser lah yang menjadi compiler atau penerjemah dari teks-teks tersebut gitu ya. Ada teks-teks khusus di HTML yang diterjemahkan oleh browser sehingga menampilkan sebuah informasi. Dan digunakan untuk apa informasi tadi ya? Mengolah teks, gambar, grafik, animasi, multimedia, video, dan seterusnya. Itu HTML. Jadi singkatannya seperti itu, browser yang menerjemahkan. Poinnya itu ya. Oke. Nah, browser itu contohnya seperti apa? Nah, yang kita kenal mungkin yang umum ini ada keluaran dari Google Chrome, dari Windows, Internet Explorer, perusahaan Mozilla, ini Opera, ini dari Apple apa ya? Safari ya. Safari. Nah, kurang lebih yang umum digunakan itu ini yang 5 di atas gitu ya. Walaupun Opera ini sekarang sudah mulai kelelep ya. Saya sendiri menggunakan Chrome untuk kegiatan browsing di internet gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah seperti apa sih penulisan HTML? Nah, penulisan HTML itu seperti ini secara umum. Ini disebut dengan tag itu, ini nih disebut dengan tag itu. Yang lebih kecil, lebih besar, ada tulisan di tengahnya itu tag. Ini disebut dengan tag HTML gitu. Ini tag head, ini tag title. Dan setiap tag punya pasangannya. Jadi tag itu tidak jomblo. Contoh seperti ini. Ada tag HTML. Pasangannya mana? Ini. Ada backslash di depannya, di depan HTML-nya. Itu disebut dengan pasangannya. Tag head. Pasangannya mana? Ini. Kayak gitu. Tag title. Pasangannya mana? Ini. Jadi ada bukaan, ada tutupan, ya. Ada pembuka, ada penutup setiap tag itu. Tapi nanti juga ada ketemu tag yang memang jomblo itu ya, tidak punya pasangan. Nanti kita akan bahas. Tapi ada tandanya gitu ya. Oke, jadi ini struktur dasar HTML. Semua website pasti ada ini, tag-tag standar ini, kerangkanya gitu. Jadi kalau rumah itu ada dasar, misalnya ada tiang, ada atap. Nah, pasti semua rumah itu seperti itu dasarnya. Adapun misalnya lantainya atau dasarnya ada yang menggunakan keramik, tegel, tanah dan seterusnya, itu lebih kepada konten nanti isinya. Adapun kerangkanya, oh ada lantainya, kemudian ada tiangnya, ada atapnya. Nah, sekelas Facebook pasti ada tag-tag ini di dalamnya. HTML, head, title, body. Nah, itu ya. Jadi nanti kalian coba implementasikan di komputer kalian. Kemudian nanti kita akan eksekusi di browser gitu. Oke. Nah, struktur penulisan. Ada tadi
tag HTML. Nanti penulisannya huruf kecil semua ya. Digunakan untuk menandai awal dan akhir sebuah file HTML. Jadi HTML ini di awal dibikinnya. Tag head berisi keterangan informasi halaman seperti judul, jenis dokumen, dan seterusnya. Tag body ini menandai awal dan akhir dokumen HTML. Jadi kalau title itu tadi untuk judul sebuah web. Jadi kalau ingin menuliskan informasinya berarti di body ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau tadi ada tag body berarti untuk menampilkan informasi, misalnya ini ada Poltek Pos ACID ya, menampilkan gambar, tulisan dan seterusnya itu harus di dalam tag body. Kalau ingin menampilkan judulnya, ini ada Politeknik Pos Indonesia, berarti ini di title. Kita kembali ke yang ini. Nah, ini nih. Berarti isi website tadi di sini adalah Politeknik Pos Indonesia. Yang nantinya akan tampil di browser di sebelah sininya tadi di atas. Adapun kontennya atau isinya ada di dalam body ini. Ada image, ada apa dan seterusnya. Pasti yang di body ini pasti lebih banyak. Nah, itu ya. Itu tentang struktur penulisan. Nanti setiap tag itu mempunyai atribut dan nilai. Nah, saya akan hentikan dulu. Saya sedikit demokan ya untuk pembuatan HTML ini biar kebayang. Gimana caranya ya? Oke lah. Kalian sudah menginstal aplikasi belum? Aplikasi apa? Visual Code? Belum, Pak. Oke, nggak apa-apa. Sudah, Pak. Ada yang sudah, ada yang belum. Saya slide share-nya Windows saya ya. Jadi kelihatan ya. Untuk membuat tadi ya, untuk membuat file HTML itu sebetulnya kalian bisa menggunakan Notepad. Kelihatan nggak desktop saya? Kelihatan, Pak. Oke, sip. Bisa menggunakan Notepad sebetulnya untuk menulis. Atau menggunakan Visual Code seperti ini. Wah, ini mah kerjaan saya, pusing. Nah, Visual Code seperti ini. Perbedaannya apa? Nanti kan kita lihat. Misalnya menggunakan Notepad ini. Tag HTML. Ini tag awal. Setiap penulisan sebaiknya kayak gini, tag HTML. Langsung kita kasih tutup dulu, HTML. Biar tidak lupa kalau banyak baris. Karena mungkin saja ketika kalian membuat sebuah programming bisa ribuan, ratusan baris gitu. Nah, oke, setelah itu biar memudahkan kalian buat menjorok untuk isi di dalam HTML tersebut. Misalnya tag head. Bisa pakai tab atau bisa pakai spasi 2 biasanya kalau saya. Head, di dalam head itu ada HTML. Title ya. Title. Misalnya ini adalah judul. Lihat aja dulu ya, nggak usah ini. Nah, baru di sini body. Ini adalah isi dari halaman web. Nah, ini adalah struktur dasar HTML. Nah, browser akan menerjemahkan tag-tag ini. Oh, ini akan jadi apa, dan seterusnya. Nah, ini harus disimpan
dengan ekstensi .html. Caranya gini, file, save, kemudian ininya ganti jadi all, save file type-nya, kemudian misalnya simpan di mana, di desktop aja lah misalnya saya ya. Kemudian misalnya latihan 1.html, di save. Nah, kalau sudah, kita akan coba cek di desktop latihan HTML. Nah, berbentuknya udah jadi icon browser ini, tinggal diklik aja. Nah, akan terlihat bahwa title itu akan muncul di sini nih. Ini adalah judul. Sedangkan tadi apa ini? Body akan muncul di bawahnya. Ini title akan muncul di sini nih. Sedangkan body akan muncul di sini. Jadi ini adalah bagian body, ini di atas bagian head ya, di sini title. Jadi kalau kita ingin menampilkan gambar apa-apa ya harus di dalam body gitu. Nah, ini struktur dasar HTML. Nah, ini menggunakan sebetulnya Notepad pun bisa kalau tidak punya, kalau belum menginstal. Tapi alangkah baiknya kalau menggunakan editor, karena kalau dengan editor kita bisa lebih mudah. Misalkan jalankan Visual Code, kemudian buat file new. Nah, seperti ini, ketik HTML. Udah aja ketik HTML kayak gini, kemudian di save dulu ya. Misalnya saya di desktop juga sama. Latihan 2.html misalnya. Nah, kalau sudah disimpan, kita mengetik HTML tuh, sudah ada bantuan di sini, kita tinggal klik aja, ada. Tutup, tuh udah langsung nutup. Kemudian apa tuh? Ada bantuan di sini. Head. Nah, udah ada head atau header. Pilih ini, diklik ataupun pakai kursor ke bawah kayak gini. Oh, saya butuhnya head, berarti yang di atas. Kemudian bisa langsung enter atau diklik. Saya enter ini. Enter. Tutup. Tuh, dia langsung otomatis si tutup headnya itu nggak diketik. Jadi langsung otomatis ada enter lagi. Dan tidak usah menggunakan spasi untuk pindahnya. Dia otomatis akan menjorok. Title yang bawah ya. Tutup, langsung dia menutup sendiri. Ini adalah judul. Kemudian di body. Nah, tutup, dia langsung nutup. Ini adalah body. Nah, dia akan otomatis seperti ini kalau menggunakan editor. Jadi ada semacam bantuan. Jadi nggak mungkin salah mengetik kalau di sini karena sudah ada tadi. Kalau kita membuka sebuah tag tuh udah ada pilihannya mau apa. Beda dengan di Notepad. Kalau di Notepad kita mengetik seperti ini nggak ada bantuan tadi ya tool tipsnya seperti apa. Nah, tapi kalau dengan menggunakan editor ada. Misalnya BR. BR itu untuk pindah baris, break line artinya. Dia tidak punya pasangan. Gini aja gitu. Kalau di keyboard namanya enter ya BR itu. Nah, seperti itu. Ish. Kebayang nggak? Oke, ini udah 8:30. Kita istirahat dulu ya. Silahkan sarapan dulu. Yang mau sarapan, kalau yang mau mandi, mandi dulu. Peregangan silahkan gitu ya. Nanti kita, ini mau ditutup dulu atau di standby?
Atau nanti di WA aja langsung lah ya. Ini kita tutup aja dulu ya. Oke, sip. Oke, selamat beristirahat. Nanti saya sharekan file presentasinya di WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bikin live ya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.